Anak Bali sedang berhadapan dengan orang gantengnya Rantelemo. Sidang terbuka promosi doktoral Institut Agama Kristen Negeri Toraja atas nama Promovendus Samuel Tokam MTH Kamis 20 Februari 2025 segera dimulai. Promovendus Saudara Samuel Tokam MTH memasuki ruang sidang terbuka. Sidang terbuka promosi doktoral Institut Agama Kristen Negeri Toraja atas nama Promovendus Samuel Tokam Magister Teologi Kamis 20 Februari 2025 dengan memohon pertolongan kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Kudus dinyatakan dibuka secara resmi. Hadirin dimohon duduk kembali. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan pencipta langit dan bumi yang memerintahkan kami agar kami menguasai bumi. Syukur kepadamu ya Tuhan yang memberikan potensi dalam diri kami, sehingga potensi itu terus kami kembangkan. Syukur kepada Tuhan yang memperjumpakan kami satu dengan yang lain di tempat ini. Syukur kepada Tuhan untuk saudara kami Promovendus Samuel Tokam MTH dalam perjuangan yang berat hingga akhirnya pada hari ini
akan menyempurnakan seluruh perjuangan itu di hadapan Dewan Penguji dalam ujian terbuka doktoral pada pagi hari ini. Selamat pagi Prof. Venus. Sebelum kita melanjutkan sidang ini, perkenankan mengecek apakah Prof. Venus sehat. Baik. Selanjutnya kami ingin mengecek semua kehadiran penguji. Penguji 1, Pak Uyau ada ya? Dr. Profesor Daniel. Kami beri kesempatan pertama-tama kepada Prof. Uyau. Selamat pagi waktu Indonesia Tengah, selamat menjelang siang waktu Indonesia Timur, Prof. Apakah suara kami terdengar? Mohon direspon. Yang pertama, bagaimana Prof. Venus membaca dan mengkhotbahkan isi atau kesaksian Alkitab menjadi verbum Dei yang memiliki daya menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Anda membaca isi Alkitab? Ini sebagai sebuah pertanggungjawaban akademik, tentu Prof. Venus sudah siap untuk mempertanggungjawabkannya. Silakan, itu pertanyaan pertama. Di maaf, kami hanya memberi kesempatan satu butir pertanyaan, Prof. Oh, hanya satu? Ya, digabung saja. Oh, kalau saya gabung ya? Ya. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bangunan kerangka teoritis khotbah Anda atau khotbah yang Anda pikirkan untuk bisa Anda menganalisis dengan tepat apakah suatu khotbah itu kontekstual atau tidak secara sosiologis, antropologis, psikologis, dan teologis. Lalu teori di balik semua itu, teori apa yang Anda gunakan? Saya kembalikan kepada saudara moderator untuk memandu Prof. Venus. Baik, terima kasih, Prof. Saudara Prof. Venus sudah mendengar pertanyaan yang jelas. Kami memberi kesempatan kepada Prof. Venus hanya 5 menit untuk menjawab pertanyaan. Dimulai ketika Anda berbicara. Saya akan menghentikan ketika waktu sudah selesai. Silakan. Terima kasih. Apakah suara saya sudah didengarkan oleh Prof. Dan ya, di Zoom juga sudah ada Prof. Daniel Ronda. Selamat bertemu kembali, Prof. Dan bapak-bapak penguji yang on-site hari ini. Sedang dengan pertanyaan ini. Pertama adalah tentang makna khotbah sebagai verbum Dei yang menghidupkan. Pertama saya juga bahas tentang dua bentuk pemahaman mengenai struktur verbum Dei yang ada dalam gereja kita, yaitu dia menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, dan yang kedua, Alkitab berisi firman Allah. Rupanya dua kelompok pemahaman ini berbarengan di dalam gereja di mana Prof. Venus melakukan penelitian. Ada yang memahaminya bahwa Alkitab yang kita pegang itu sekarang adalah firman Allah,
Tetapi sebagian juga memahami bahwa dia bukan firman Allah, itu benda. Tetapi Alkitab itu berisi firman Allah. Itulah gambaran pemahaman teologi yang ada dalam gereja lokasi penelitian Romo Verbum mengenai Scriptura Verbum Dei. Prof bertanya tentang Verbum Dei yang menghidupkan. Dan dalam uraian disertasi ini memang di sana sini dijelaskan tentang fungsi khotbah. Dan yang disampaikan di dalam khotbah itu adalah Verbum Dei, firman Allah. Kalau ada khotbah yang tidak berisi Verbum Dei, itu bukan khotbah Kristen dan itu bukan bagian dari penelitian ini. Tetapi objek penelitian ini adalah khotbah yang menyampaikan Verbum Dei itu, kalau kita mau bicara tentang Verbum Dei atau firman Allah. Firman Allah juga mempunyai banyak pemahaman. Yaitu ada yang menganggapnya sebagai objek, firman Allah itu objek yang daripadanya memperoleh kekuatan untuk menghidupkan dan menyelamatkan, memberi berkat, dan banyak lagi hal-hal positif terhadap Verbum Dei itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Verbum Dei hanya sebagai alat. Dia yang menjadi objek sesungguhnya adalah Allah atau Yesus Kristus. Tetapi pemahaman yang kedua ini bisa dibantahkan oleh Yohanes pasal 1 ayat 1. Verbum Dei sebetulnya atau firman Allah sebetulnya adalah logos, dan logos itu adalah Allah sendiri atau langsung menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Nah, sehingga kalau pertanyaan Prof tadi katakan apakah Verbum Dei bisa menghidupkan? Ya memang Verbum Dei sumber kehidupan kalau kita langsung fokus ke objek Verbum Dei itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tetapi kalau kita artikan Verbum Dei itu adalah verbal atau narasi atau ucapan atau khotbah itu sendiri, maka sudah pasti ada unsur penyelewengan terhadap kedudukan atau hak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat sumber kehidupan. Kalau kita justru menganggapnya bahwa ucapan-ucapan atau glosolalia atau khotbah atau verbum yang saya sampaikan itu bisa menghidupkan, dan risikonya adalah bahwa kita bisa mengkultuskan pengkhotbahnya atau mentuangkan pengkhotbahnya dan mengabaikan inti dari Verbum Dei itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ya, aku mau saya. Prof Daniel, apakah sudah link dengan kita memonitor suara dari Toraja, Prof? Terima kasih Bapak Dr. Ranu dan semua rekan sejawat yang hadir. Saya mohon maaf atas keterlambatan. Saya sudah siap. Baik Prof, kami berharap pertanyaannya dirangkum menjadi satu format pertanyaan karena waktu kita untuk promo Ventus hanya 5 menit untuk menjawab. Silakan Prof. Baik, saya juga minta maaf sekali lagi. Memang Jakarta lagi sibuk-sibuknya sekarang karena kondisi di lapangan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati wali kota seluruh Indonesia dekat rumah kami, dan itu macet di mana-mana. Nah, ya, jadi sekarang saya langsung kepada pertanyaan kepada Bapak Samuel Tokam. Khotbah tentu berbicara tentang seni menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara oral. Ya. Nah, apakah dalam disertasi ini ada kajian penelitian khusus untuk meneliti dan menghasilkan bentuk
khotbah yang kontekstual dalam konteks Toraja. Apakah cara penyampaian itu sama atau beda, atau apa keunikan dan kekhususannya? Itulah yang saya ingin dengar, sebab studi tentang khotbah tentu banyak, tetapi kami ingin mendapatkan apa kekhususannya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Saudara Promovendus bisa menangkap pertanyaan dengan jelas? Baik, silakan menjawab dalam 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Prof pertanyaannya. Tentang contoh-contoh konkret belum kami bahas di sini, karena berharap akan ada waktu khusus untuk membuat contoh-contoh konkret mengenai khotbah kontekstual untuk Tanah Toraja. Tetapi pertanyaan Prof sangat menarik untuk kami teliti dan kami buat atau kami tindaki lebih lanjut lagi. Nah, berbicara tentang penyampaian khotbah secara oral atau orasi, kami memang atau peneliti memang sudah melakukan penelitian tentang bentuk khotbah yang kontekstual, tetapi belum melaporkannya dalam disertasi ini tentang bentuk-bentuk itu. Karena yang kami lakukan adalah telaah implementatif terhadap khotbah kontekstual terhadap konteks gereja Toraja, dan hasilnya sangat memuaskan, sangat menggembirakan. Hampir semua dari narasumber kami, informan yang kami wawancarai, memberikan respon yang sangat positif. Dan peneliti menemukan bahwa para informan atau pelaku khotbah dalam gereja Toraja semua berupaya untuk mengkontekstualkan khotbah-khotbah mereka. Karena menurut mereka khotbah kontekstual sebetulnya sudah berangkat dari para pengkhotbah yang ada di dalam Alkitab. Cuma belum terlihat secara jelas di dalam lokus penelitian peneliti, karena yang ada selama ini adalah bentuk-bentuk khotbah pengaruh dari gereja-gereja barat, di mana sumber pemberita Injil berasal dengan membawa metode-metode khotbah mereka. Tetapi peneliti mencoba untuk menelusuri bentuk-bentuk khotbah yang dianggap sudah kontekstual, dan hasilnya adalah sebagaimana yang kami sampaikan dalam kesimpulan disertasi ini, yaitu bab 4, yang mengatakan bahwa khotbah kontekstual pertama sangat dirindukan oleh para pendengar. Kedua, mereka seolah-olah menghidupi apa yang disampaikan oleh para pengkhotbah pada saat pengkhotbah itu berkhotbah dalam alur konteks mereka. Yang kedua, para pengkhotbahnya sendiri memberikan respon positif pada saat mereka melakukan khotbah yang kontekstual itu. Mereka menurut survei para pengkhotbah itu mengatakan bahwa para pendengar begitu antusias, begitu bersemangat, terlihat dari cara duduk mereka, cara pandang mereka, perhatian mereka terhadap khotbah-khotbah yang dilakukan oleh para pengkhotbah pada saat mereka melakukan khotbah yang kontekstual. Itu kami gambarkan dalam laporan hasil penelitian, bahkan analisis penelitian. Juga kami kaitkan dengan refleksi teologis yang kami buat dalam bab 4
disertasi ini, Prof. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Oke, ya sudah cukup 5 menit. Terima kasih Prof. Hendus. Selanjutnya penguji Dr. Agus, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Hendus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Profesor Mujau, Profesor dan Ronda, yang juga adalah dosen yang sangat banyak membantu IAIN Toraja hingga pada kesempatan ini. Kita sedang menghadapi Saudara Prof. Hendus Sumontopan MTH. Ada hal yang cukup membebani bagi kami dengan tantangan pelayanan di konteks Toraja seperti yang Prof. Hendus sudah sampaikan, bahwa ada pembedaan antara esensi firman, ya, firman Allah yang personal dan firman Allah yang proporsional, ya, yang pribadi dan yang tertulis itu seringkali menghadapi tantangan tersendiri, ya, untuk membedakan kedua esensi firman yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Prof. Hendus, pertanyaan kami adalah Bapak sedang menghadapi tantangan meyakinkan bahwa perintah firman itu sebagaimana yang disampaikan dalam konteks kita dari waktu ke waktu adalah firman itu sendiri, kata-kata Allah sendiri, dan punya kuasa, punya wibawa. Bagaimana solusi terhadap tantangan-tantangan seperti ini dan strategi yang akan dihadapi ke depan untuk melakukan penanaman iman dengan suatu keyakinan bahwa setiap firman yang disampaikan oleh para pengkhotbah adalah kata-kata Allah, ya, bukan pesan manusiawi tapi pesan Allah sendiri atau isi hati Allah sendiri. Bagaimana Prof. Hendus menghadapi dan menyelesaikan persoalan ini? Terima kasih. Terima kasih Bapak penguji, Bapak Rektor yang saya hormati. Tantangan dan solusi, memang berbicara tentang tantangan untuk khotbah, saya terinspirasi dari buku John Stott, Between Two Worlds, yang mengatakan bahwa kalau tidak ada tantangan maka pasti khotbah itu tidak akan pernah ada. Tetapi kalau kita mengkritisi buku ini, sebetulnya saya tidak terlalu setuju dengan pendapat tersebut, karena justru saya atau peneliti punya pendapat atau punya refleksi, sebetulnya khotbah itu sudah ada sebelum ada tantangan-tantangan, karena khotbah itu dibuat oleh Allah sendiri sebelum manusia itu ada. Saya kira tapi itu alur pikiran yang lain, cuma saya penulis sengaja kemukakan untuk menjadi titik start dari atau titik pijakan dari jawaban-jawaban yang akan saya sampaikan kepada Bapak penguji 3, Bapak Rektor yang saya hormati dan saya banggakan. Tetapi dalam konteks kita sekarang ini, memang apa yang disampaikan oleh John Stott, tokoh globalis ini, untuk kekinian kita memang tantangan akan membuat bentuk-bentuk khotbah itu akan hadir. Kalau tantangannya adalah tantangan ekonomi, maka pasti khotbah-khotbah yang disampaikan itu ya bergumul di sekitar pengentasan ekonomi, atau misalnya kemiskinan, atau masalah politik, atau hari ini pelantikan para kepala daerah sedang berlangsung atau mungkin baru dipersiapkan. Itu berarti bahwa khotbah-khotbah yang akan kita sampaikan hari ini adalah sebuah panggilan terhadap pengembangan tugas negara, tugas untuk mengabdikan sebagai kepala daerah, atau sama bobotnya dengan tugas di hadapan Allah. Semuanya tidak terpilah-pilah, tetapi pengembangan tugas di negara, pengembangan tugas di gereja, dan di mana saja itu adalah pengabdian diri terhadap Tuhan. Saya kira itu bentuk tantangan yang ada sekarang akan membuat khotbah itu sendiri disusun berdasarkan tantangan itu. Sehingga kalau
pertanyaan ini saya kembangkan, apakah tantangan bisa membuat kita takut atau harus bagaimana? Justru ada dua hal yang akan kita kemukakan di sini terhadap tantangan itu. Yaitu pertama, bahwa justru tantangan akan membuat khotbah-khotbah kontekstual itu semakin tangguh, semakin membentuk metode-metode yang lebih jitu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sehingga tantangan itu harus dilihat sebagai sebuah hal yang positif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan khotbah-khotbah yang kontekstual. Bapak Rektor, Bapak penguji menunggu solusinya bagaimana. Informan yang peneliti temukan atau peneliti dapatkan dalam lapangan adalah memang justru para informan yang diwawancarai itu tidak pernah melihat budaya atau adat dan budaya, adat dan budaya itu sebagai tantangan khotbah. Justru dijadikan sebagai sandingan atau bahasa peneliti sebagai piranti, sebagai alat untuk menyampaikan verbum Dei. Menurut istilah Prof. Mojal tadi, menyampaikan verbum Dei kepada mereka dalam konteks tanpa harus merombak atau memusnahkan adat budaya mereka. Tetapi para informan yang peneliti dapatkan justru mereka bersyukur dengan tatanan adat dan budaya di lokus penelitian yang begitu mapan, karena dia syarat dengan falsafah yang bersifat teologis yang bisa menjadi piranti menyampaikan verbum Dei itu. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Joni untuk mengajukan pertanyaannya kepada promovendus. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya singkat saja. Yang pertama, apa yang sedang terjadi atau masalah apa yang sedang terjadi dengan khotbah di Indonesia Toraja sekarang ini? Lalu yang kedua, kira-kira apa sumbangan dari karya promovendus ini untuk menyelesaikan masalah-masalah itu? Itu saja, terima kasih. Promovendus paham dengan pertanyaan? Baik, saya silakan. Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Bapak Penguji 4, Bapak Direktur. Tentang bahasa Allah, kami akan tegaskan ulang sebagaimana yang sudah diurai di dalam latar belakang masalah disertasi ini atau topik yang diangkat ini. Di latar belakang masalah itu, penulis memulai tentang dua versi seperti yang sudah terungkap sedikit tadi dalam jawaban terhadap Prof. Mojal. Dua versi pemahaman yang ada dalam lokus penelitian, yaitu pertama anti budaya, dan yang kedua menganggap budaya sebagai berkat atau rahmat. Kalau peneliti menelusuri kenapa muncul anti budaya, wajar memang ada kelompok yang anti budaya dalam lokus penelitian, karena para pioner Injil atau para penginjil yang datang ke Toraja waktu itu memang ada dua versi. Ada yang membenci budaya dengan maksud untuk menghabiskan atau membaharui semua tatanan budaya yang ada di lokus penelitian. Tetapi anehnya dalam ajaran mereka, mereka membenci budaya dan berupaya untuk menghilangkan semua tatanan budaya yang ada dengan maksud untuk menggantikannya dengan budaya Alkitab
menurut bahasa mereka, tetapi sebetulnya itu budaya Timur Tengah. Tetapi malah justru menggunakan budaya Toraja untuk menjadi metode pendekatan bagi masyarakat Toraja yang ada waktu itu. Belum dikatakan masyarakat gereja, tetapi masyarakat Toraja. Contohnya misalnya pionir dengan hormat saya sebut namanya Dr. Apandelostrek, yang justru menggunakan budaya Toraja dengan puisi Toraja, Banua Risi Kambela, Tondok Rines Toyangan, Apa Penalan, Tontong Sikala Rambu. Telah kritis kami sebagai peneliti, bukankah ini adalah sebuah upaya untuk menggunakan budaya yang ada di Toraja sebagai metode pendekatan mereka? Jadi mereka membenci budaya, tetapi justru mereka menggunakan budaya itu menjadi metode pendekatan bagi mereka. Dan yang kedua, memang kelompok yang berusaha untuk menggunakan sejak dari awal tentang budaya-budaya yang ada di lokasi tersebut. Sehingga muncul apa yang digunakan oleh Gereja Toraja sampai sekarang, menggunakan nama Gereja Toraja, tidak dengan nama Kristen Gereja Toraja atau Gereja di Toraja, tetapi justru menggunakan Gereja Toraja. Ini menjadi titik start penulis untuk meneliti dan menemukan sebetulnya apa yang ada di dalam permasalahan tersebut. Minta izin sedikit lagi Bapak penguji lima atau Bapak moderator, apa sumbangan terhadap masyarakat gereja atau masyarakat Toraja? Ya, sumbangannya tidak hanya ke gereja, tetapi justru saya mau katakan bahwa justru dalam penelitian ini peneliti menemukan satu hal yang sangat berharga dalam Gereja Toraja, bahwa ternyata Gereja Toraja berniat punya semangat yang amat berharga, yaitu untuk menjadi pandu budaya. Sehingga dengan semangat Gereja Toraja untuk menjadi pandu budaya itu memberikan sebuah kesan yang positif bahwa sebenarnya Gereja Toraja tidak pernah membenci budaya. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa dalam budaya Toraja ada hal-hal yang negatif dan banyak orang menggunakan salah tentang budaya-budaya tersebut, tetapi tidak sedikit pula mengandung hal-hal yang positif yang sangat berharga untuk itu. Sehingga hal-hal yang masih negatif atau masih merugikan itu bisa dipandu, dibentuk sedemikian rupa, dibina sedemikian rupa untuk menjadi hal-hal yang positif. Dan dengan istilah sandingan dan tandingan tadi, kalau dia berbentuk tandingan, dia bisa dikelola menjadi sebuah sandingan. Cukup, Prof. Terima kasih Bapak Moderator. terhadap munculnya anonim dan lagi interview berbicara tentang budaya Toraja.
kami tidak detail mengenai budaya kita, tetapi kesan umum yang kami peroleh dari adat dan budaya Toraja, dan semangat saya untuk mengikuti Bapak Penguji Lima tentang kemampuan yang tidak sangat berarti untuk memahami adat dan budaya. Tapi bagaimanapun kami harus memulai tentang hal-hal yang terkandung di dalam adat dan budaya Toraja ini untuk membantu peneliti dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan konsep supaya lebih kontekstual dan lebih cermat. Aluk Todolo sangat rentan dengan analisme. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Aluk Todolo melulu analisme. Tidak boleh seperti itu. Maafkan Bapak kalau saya salah simpulkan tentang ahlinya. Tetapi dia juga punya Tuhan. Dan keesaan Aluk Todolo itu ya kira-kira lambat laun akan tiba pada sebuah pemahaman teologi yang mirip dengan keesaan Allah yang ada di dalam teologi kita. Tapi saya tidak bukan bagian dari kisah ini. Hanya kita untuk kita bertanya dengan jawaban yang memang dibutuhkan untuk dijelaskan. Berkhotbah secara kontekstual dan itu memanfaatkan Aluk Todolo sebagai piranti atau tadi sampingan. Saya pikir memang akan menuntun para pendengar ke sinkritis dan animisme. Di sana bahayanya kalau tidak hati-hati. Tetapi apabila para pengkhotbah benar-benar mempelajari adat dan budaya dan memperoleh kesimpulan yang tepat, maka hasilnya juga akan lebih bermanfaat, lebih berguna. Sebagaimana informasi yang didapatkan oleh peneliti dalam wawancara yang dilakukan, bahwa Aluk Todolo punya falsafah yang sangat berguna untuk dipelajari di sini dalam pengembangan khotbah intelektual dalam Indonesia. Tetapi harus hati-hati dan harus dengan tegas mengatakan Alkitab adalah sumber normatif teologi Kristen. Tidak boleh dari sumber-sumber lain, hanya Alkitab sumber normatifnya. Sehingga kalau punya pemahaman seperti ini akan terhindar dari pengaruh animisme dan pengaruh seperti yang juga oleh Bapak Peneliti. Ya, soal tanpa memasuk ke dua yang itu dulu hubungan Alkitab dengan hal mendengar dalam konteks kekinian. Jadi apakah konsep hubungan yang diuraikan di dalamnya dan bagaimana konsep ini dipakai dalam penelitian teologi, konsepnya dan bagaimana dipakai dalam teologi. Dan dipakai hubungan teks Alkitab dengan para pendengar memang adalah sesuatu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Teks Alkitab dan para pendengar itu sedapat mungkin para pengkhotbah mampu untuk membangun jembatan untuk menghubungkan antara keduanya. Kalau pengkhotbah tidak mampu membangun jembatan untuk menghubungkan antara teks dan para pendengar, apalagi untuk konteks kekinian, maka sia-sia kehadiran pengkhotbah itu.
rektor untuk membacakan diktum keputusan dan hasil review diktum dan hasil Surat keputusan Rektor Institut Agronomi Negeri Toraja nomor 464 IAKN titik 05 garing 3 Wawi garing PPS garing HK titik 00.5 garing 12/2024 tentang penetapan lulusan program studi doktor teologi program pasca sarjana IAKN Toraja. Rektor Institut Agama Kristen Negeri Toraja menimbang a. bahwa proses akhir dari kegiatan akademik IAKN Toraja adalah melaksanakan divisi. B. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan akademik untuk divisi. Dalam hal ini Bapak Bapak mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Rektor IAKN Toraja tentang penetapan lulusan program studi doktor teologi program pasca sarjana IAKN Toraja Desember 2024. Kesatu, menetapkan IWISU dilaksanakan pada bulan Desember 2024. Kedua, yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk diwisum dan diberi gelar doktor teologi sesuai PMA nomor 33 tahun 2016 tentang gelar akademik perguruan tinggi keagamaan tahun 2016. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Toraja tanda Dr. Agustinus dan di tempel pasar. Lampiran tentang penetapan lulusan program studi doktor teologi program sarjana IAKN Toraja. Miring 1904-01-01 nama mahasiswa Samuel Tokam Kawana. Judul disertasi Tebu Semakin Berbuah. Kajian teologis praktis terhadap homiletika kontekstual dalam gereja Toraja. Program studi doktor teologi. Nilai disertasi dan IPK 3,69 dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian SK terkait dengan yudisium bagi Prof. Terima kasih. Dipersilakan Rektor dan Dewan Pemuji untuk turun dari podium untuk mengenakan jubah kebesaran kepada Prof. hari ini. Kita beri aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Dr. Samuel Tokam, MTH. Pak Pendeta menghadap ke depan. Ya. Dimulai dari Bapak Rektor untuk menggunakan jubah. Salam kami. Ini
Inilah buah benar program dokter dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Selanjutnya oleh Bapak Direktur Kesehatan. Dan dengan aliran oleh pembina para pendeta Hindu dan PhD. Setelah ini kita akan mengambil secara bersama untuk kami juga mempersilakan istri dan anak-anak untuk sejenak mengambil foto bersama. Istri dan anak-anak untuk tinggal depan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk saya kembali, rektor dan juga Dewan Penguji untuk kembali naik ke atas podium. Kami bersama dengan Dr. Sambotokan bersyukur atas seluruh rangkaian acara yang berjalan dengan baik sebagai berkat dari kesejahteraan selama beberapa tahun oleh Bapak Dr. Sambotokan. Terima kasih atas yang berbicara. Dan ke depan akan dilakukan kepada kita tersebut dilakukan perhatian. Terima kasih atas kemajuan dalam program doktoral dan akademik secara umum di kampus yang berjenjang. Semoga ke depan aku boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan juga kampus boleh mampu mencetak bersama-sama dengan dan menjadi terkenal bagi umatmu dan masyarakat. Terima kasih atas semua berkatmu atas kami dan kami juga. Amin. Jika terbuka dinyatakan kami tutup kembali. Ya Allah, Allah yang cukup baik telah menyatakan Tuhan firman ini. Semoga mungkin hati Dia akan sangat berharga. Ini menjadi berkat bagi dengan penuh rasa syukur bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Sambotokan dan juga keluarga YKN Toraja. Kami disiapkan makan dan minum. Semoga menjadi berkat bagi dalam
tidak bisa di-upload dan sangat mulia untuk sidang terbuka yang pertama. Selamat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat ya. Selamat ini Pak Dokter. Semua Pokam MTH dan segenap keluarga yang berbahagia. Sampai jumpa kembali pada promosi doktoral yang kedua. Saya Yosef Atandu undur diri dari kita semua. Tuhan memberkati. Bagian Tuhan yang disediakan oleh keluarga semua kota. Terima kasih.
seluruh